Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, seorang pria ditetapkan sebagai tersangka kasus penyiksaan dan penyiraman air keras terhadap istrinya sendiri. Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk para korban. Tujuan dari SDGs adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan. Implementasi SDGs mengenai kesetaraan gender di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kasus kesetaraan gender mengacu pada situasi di mana terdapat ketidakadilan atau diskriminasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Masalah kesetaraan gender dapat berkaitan dengan akses yang tidak merata terhadap kesempatan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya antara pria dan wanita. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Menurut data Komnas Perempuan pada tahun 2020, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender lainnya. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender meliputi berbagai langkah, seperti legislatif, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan dukungan institusional. Menurut Ibu Susi Pujiastuti, kesetaraan gender adalah hak asasi manusia. Maka dari itu, kita harus memperjuangkan kesetaraan ini. Karena hanya dengan kesetaraan ini kita dapat mencapai keadilan dan kemajuan sebenarnya. Kasus korupsi merupakan salah satu masalah di Indonesia yang masih belum bisa teratasi. Sejak 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami kerugian sebanyak 229 triliun dari kasus korupsi. Akibatnya, indeks persepsi negara kita mengalami stagnan sejak tahun 2014. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus BLBI tahun 1990 dengan kerugian 110 triliun. Saat itu, kasus BLBI lahir dari dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang mengakibatkan 48 bank hampir bangkrut. Dan untuk mengatasi likuiditas, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk menanggung beban bersama lewat skema bantuan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI. Tetapi petinggi bank-bank itu memanipulasi kondisi mereka jadi lebih parah. Agar dapat bantuan lebih banyak, akhirnya uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi dan menyuap staf pemerintah BLBI. Menurut saya, Indonesia perlu reformasi pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir. Yang pertama, pastikan pelayanan publik secara transparan. Yang kedua, tim pengawasan tidak terkait pemerintah dan partai politik. Yang ketiga, memberikan hukuman tajam dan terbuka bagi koruptor.